Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan, dan salam sejahtera kepada semua penghuni gaib online. Seperti biasanya, sebagai tanda kehadiranmu, jawablah salam kami di kolom komentar, karena dengan salam ini, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, serta diberikan rezeki yang berlimpah. Jika sudah, mari lanjutkan jalan ceritanya. Mbak Wanda sudah begitu akrab dengan langit. Sejak 5 tahun lalu, ia menjadi pramugari yang melayani rute domestik dari ujung Indonesia hingga ujung lainnya. Dari Sabang sampai Merauke, ia sudah merasakan hampir semua pengalaman yang bisa terjadi di pesawat. Tidak ada lagi yang bisa membuatnya terkejut. Suara turbulensi, lampu kabin yang mati, atau kabar pesawat yang terlambat, semuanya sudah menjadi bagian dari rutinitasnya. Terkadang, ia bahkan menemui kejadian-kejadian angker yang seringkali dialami oleh awak kabin. Suara langkah kaki yang tak tampak, atau penumpang yang menghilang tanpa jejak di dalam pesawat. Tapi bagi Mbak Wanda, itu sudah seperti cerita biasa. Namun malam itu, ada yang berbeda. Penerbangan Jakarta-Surabaya yang biasanya terasa seperti rutinitas biasa, ternyata menorehkan kisah yang tak terlupakan. Saat pesawat mendarat dengan mulus di Bandara Juanda, cuaca di luar terbilang cukup cerah, namun suasana hatinya tiba-tiba terasa janggal. Seperti biasa, ia sudah terbiasa dengan segala macam kondisi. Sayangnya ketika ia sampai di Surabaya, ia mendapat kabar buruk. Mes maskapainya sudah penuh. Tidak ada kamar yang tersisa untuknya. Mbak Wanda merasa sedikit kecewa. Sudah 3 tahun bekerja untuk maskapai ini, dan meskipun ia sudah sering bekerja di luar kota, tak pernah sekalipun ia harus menginap di luar mes yang sudah disiapkan oleh maskapai. Setelah berbincang dengan beberapa teman pramugari lain, ternyata mereka tidak mendapat tempat tidur di mes maskapai. Ia mendapatkan informasi bahwa sudah disiapkan tempat lain, sebuah hotel yang tidak jauh dari bandara. Hotel Surabaya, begitu katanya, tampaknya adalah tempat yang bisa menampungnya untuk 1 malam ini. Tak banyak pilihan, Mbak Wanda pun memutuskan untuk mengikuti saran tersebut. Mbak Wanda merasa canggung, tapi harus mengakuinya. Kali ini ia harus tidur di tempat yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Tanpa banyak bicara, ia bersama beberapa rekannya memasuki mobil yang sudah disiapkan oleh sopir hotel. Mobil melaju dengan tenang di tengah malam, membelah sepi jalan-jalan Surabaya yang menyepi. Meski sudah lelah setelah seharian bekerja, Mbak Wanda tetap merasa ada yang aneh dengan perjalanan malam itu. Ada perasaan yang tidak bisa dijelaskan, seperti sebuah firasat yang samar, tapi ia mencoba untuk mengabaikannya. Begitu mereka sampai di hotel, suasananya terasa sedikit lebih gelap daripada yang ia bayangkan. Lobi hotel yang besar namun tampak sunyi, dengan penerangan remang-remang, seolah-olah memberikan kesan yang berbeda dari hotel-hotel lainnya yang biasa ia singgahi. Meskipun tempat ini terlihat seperti hotel biasa, ada semacam aura yang tidak bisa dijelaskan oleh Mbak Wanda. Namun seperti kebiasaannya yang selalu tenang, ia mencoba untuk tetap fokus pada tujuannya, tidur dan istirahat. "Selamat malam, Mita, Mbak," sambut petugas di meja resepsionis. "Kamar untuk Anda sudah siap." Tak lama kemudian Mbak Wanda dan teman-temannya menerima kunci kamar masing-masing. Mbak Wanda mendapat kamar di lantai 2, yang berada tidak jauh dari jendela besar yang menghadap ke jalan kota Surabaya yang mulai sepi. Dengan cepat, ia memasuki kamar, menaruh tas di meja, dan mulai membuka jendela kamar untuk merasakan udara malam yang segar. Ketenangan malam itu
Meskipun sedikit mengganggu, membuatnya merasa nyaman. Tapi ada satu hal yang ia rasakan, sesuatu yang tak bisa ia ungkapkan. Tapi pada malam itu, ia memutuskan untuk mengabaikan firasat tersebut. Ia butuh tidur. Besok masih ada penerbangan yang menunggu. Namun, saat lampu kamar dimatikan dan Mbak Wanda mulai berbaring, perasaan tidak nyaman itu muncul lagi. Ia menggulung selimutnya dan memejamkan mata, berharap untuk bisa cepat tertidur. Tetapi entah kenapa, sepertinya malam itu tidak akan membiarkan Mbak Wanda tidur nyenyak. Malam itu terasa lebih sepi dari biasanya. Setelah beberapa saat terdiam di kamarnya, Mbak Wanda merasa ada yang aneh, meskipun hanya sekelebat perasaan yang datang begitu saja. Ia menarik napas panjang dan berusaha menenangkan diri. Saat itu, ketenangan hotel yang awalnya menyenangkan, kini malah terasa sedikit menakutkan. Lobi hotel yang besar, lorong-lorong panjang, dan heningnya suasana semakin menambah kesan aneh. Ada banyak hotel yang lebih ramai dengan kehidupan, namun hotel Surabaya ini tampaknya berbeda. Mbak Wanda tidak ingin terlalu berpikir, namun pikirannya kembali melayang ketika beberapa teman pramugari datang ke kamarnya. Mereka juga memilih untuk menginap di hotel yang sama karena mes maskapai sudah penuh. "Kamar kita sebelahan," ujar salah seorang temannya yang tampak sedikit lebih ceria meski kelelahan. Mbak Wanda memutuskan untuk turun sebentar ke lobi untuk membeli beberapa camilan. Dengan langkah pelan, ia meninggalkan kamar dan berjalan menuju lift. Di dalam lift, hanya ada dirinya dan beberapa tamu lain yang terlihat terburu-buru. Suasana lobi yang kosong, tanpa ada suara orang berbicara atau berlalu lalang, memberikan kesan bahwa tempat ini seolah sudah lama tidak dihuni oleh banyak orang. Saat pintu lift terbuka di lantai bawah, aroma harum yang samar-samar menyapanya. Berbeda dari aroma hotel-hotel lain yang biasanya lebih segar dan terang, hotel ini justru menawarkan keheningan yang terasa seperti sebuah kesunyian yang menyelubungi. Dengan cepat Mbak Wanda menuju meja resepsionis, namun tak ada seorang pun yang tampak di sana. Sejenak, ia tertegun. Ada petugas resepsionis yang seharusnya siap melayani tamu, tapi malah terkesan seperti hilang begitu saja. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari ujung koridor. Mbak Wanda berbalik dan melihat seorang pria berjubah putih yang sedang berjalan dengan tenang. "Selamat malam, Tetembah," sapa pria itu dengan suara rendah namun jelas. "Mau beli camilan?" Mbak Wanda mengangguk. Meskipun dalam hati ia merasa sedikit janggal. Ada sesuatu dalam suara pria tersebut yang terdengar agak berbeda, seolah ia sudah lama mengenal tempat ini. Setelah membeli beberapa camilan ringan, Mbak Wanda kembali menuju kamarnya. Sekali lagi, ia melewati lorong yang sunyi. Namun kali ini ia merasa seolah ada yang mengamatinya. Ketika ia melewati pintu kamar yang terletak di sebelah kamarnya, ia melihat sekilas bayangan seseorang yang melintas di balik kaca jendela. Namun begitu ia berhenti dan menatap lebih lama, tidak ada seorang pun di sana. "Ah, mungkin hanya perasaan saja," pikir Mbak Wanda, mencoba untuk meyakinkan diri. Ia kembali ke kamarnya dan segera duduk di tempat tidur, mencoba untuk menenangkan pikirannya yang mulai dipenuhi dengan bayang-bayang misterius yang hadir begitu saja. Suara jam dinding yang berdetak keras terdengar di tengah kesunyian kamar. Sudah hampir 1 jam sejak Mbak Wanda menutup mata, namun tiduran yang diharapkannya tidak kunjung datang. Perasaan gelisah semakin membebani pikirannya. Setiap kali ia memejamkan mata, suara aneh dan bayangan samar-samar muncul di benaknya. Hotel ini, yang seharusnya menjadi tempat untuk beristirahat,
malah membuatnya terjaga lebih lama dari yang ia inginkan. Tak tahan lagi dengan rasa cemas yang menyelimuti, Mbak Wanda memutuskan untuk bangkit dari tempat tidur. Ia perlahan berjalan ke jendela, membukanya sedikit untuk menyambut udara malam yang sejuk. Pemandangan kota Surabaya yang mulai terlihat sepi di bawah sana memberi sedikit rasa ketenangan, meskipun perasaan aneh itu masih mengganggunya. Lalu tiba-tiba, terdengar suara seperti langkah kaki berlarian di lorong hotel, diiringi dengan tawa yang tak jelas berasal dari siapa. Tawa itu terdengar seperti suara anak kecil yang sedang bermain, berlarian dari satu sisi lorong ke sisi lain. Mbak Wanda menegakkan tubuhnya dan berhenti sejenak, mencoba untuk memeriksa apakah ada orang lain yang juga mendengar suara tersebut. Namun ia hanya menemukan kesunyian di sekitar kamar. Mungkin hanya suara dari kamar sebelah, pikirnya, berusaha mengusir ketegangan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Namun, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan lebih dekat. Suara tawa wanita yang terdengar seperti sedang mengobrol dengan seseorang, diikuti oleh langkah kaki yang terdengar berdebar-debar. Mbak Wanda merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia ragu-ragu, tetapi rasa ingin tahu membuatnya akhirnya membuka pintu kamar dan melangkah keluar. Lorong hotel yang tampak sepi itu kini terasa lebih panjang dari sebelumnya. Pintu-pintu kamar lain tertutup rapat, dan hanya lampu-lampu kecil yang memberikan sedikit penerangan di sepanjang lorong yang kosong. Ia berjalan pelan, mencoba mencari tahu dari mana datangnya suara tadi. Saat ia menoleh ke kiri dan kanan, tidak ada satupun sosok yang tampak, hanya ada udara malam yang sejuk dan hening. "Mbak, ada apa?" Tiba-tiba suara seorang karyawan hotel memecah keheningan. Mbak Wanda kaget dan menoleh. Karyawan itu, seorang pria muda dengan seragam rapi, melintas dengan wajahnya yang cemas. "Siapa ya yang tadi berisik? Seperti ada anak kecil lari-lari di luar," tanya Mbak Wanda dengan suara sedikit bergetar. "Maaf Mbak, kalau jam segini biasanya semua tamu sudah tidur. Kami selalu ingatkan kalau ada tamu yang berisik, pasti kita ingatkan," jawab pria itu sambil tersenyum canggung. Mbak Wanda hanya mengangguk perlahan. Meskipun hatinya masih terasa gelisah, ia pun kembali ke kamar, menutup pintu dengan hati yang tak tenang. Karyawan itu melanjutkan langkahnya, dan Mbak Wanda merasakan sesuatu yang aneh, seperti ada yang mengawasi gerak-geriknya. Tetapi karena sudah terlalu lelah, ia berusaha untuk kembali tidur. Namun ketika ia kembali ke kasurnya dan menatap ponselnya, waktu sudah menunjukkan pukul 1 pagi. Mungkin rasa cemasnya yang berlebihan atau perasaan tidak nyaman yang sudah terlalu lama mengganggunya. Namun justru ketika ia mencoba tidur lagi, sebuah suara memanggil namanya dengan lembut. "Mbak Wanda, main yuk." Perasaan dingin yang menjalar di tubuhnya membuat jantung Mbak Wanda berdetak kencang. Ia terbangun dengan cepat, menatap sekeliling kamar yang tampak hening dan kosong. Tidak ada seorang pun, hanya suara angin AC pelan dan suara deburan angin di luar. Mbak Wanda merasa tubuhnya kaku, seperti ada sesuatu yang salah, tetapi ia memaksakan diri untuk tidur lagi. Namun ketegangan itu tidak berakhir begitu saja. Ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Tidak seperti biasanya, rasa kantuk itu tiba-tiba menghilang. Pikirannya kembali berputar, berusaha menganalisis apa yang baru saja ia alami. Suara itu, suara yang memanggil namanya, apa itu hanya halusinasi? Atau apakah mungkin ada seseorang di luar sana yang sedang mengganggu? Dengan perasaan tidak tenang, Mbak Wanda memutuskan untuk pindah kamar dan tidur di kamar temannya yang berada di sebelahnya.
Ia merasa lebih baik jika tidur bersama teman, meskipun itu hanya untuk menenangkan diri. Tanpa banyak bicara, Mbak Wanda mengetuk pintu kamar sebelah. "Ayo bukain, aku nggak bisa tidur," ujarnya. Suara ketakutannya hampir tidak bisa disembunyikan. Temannya yang sedikit mengantuk membuka pintu dan bertanya dengan suara setengah terjaga, "Ada apa? Kok ngetok pintu malam-malam gini?" "Aku nggak bisa tidur sendirian. Boleh tidur di sini nggak?" tanya Mbak Wanda. Mencoba terdengar santai, meskipun dalam hatinya masih terbayang suara yang aneh itu. Temannya, yang mengenakan piyama, dengan cepat mempersilakan Mbak Wanda masuk. "Ya sudah, masuk aja. Kita tidur bareng. Besok pagi kita terbang lagi kan? Tidur aja biar bisa bangun pagi." Mbak Wanda merasa sedikit lebih tenang, meskipun ada rasa cemas yang masih menyelimutinya. Begitu ia berbaring di kasur temannya, ia memutuskan untuk menyalakan TV, berharap bahwa suara-suara aneh yang terus mengganggunya bisa teralihkan oleh suara televisi. Ia menatap layar yang menyala, namun seolah-olah ketakutan yang ada dalam dirinya tetap tidak bisa hilang. Namun, saat Mbak Wanda sudah mulai tertidur, ketenangan itu kembali terganggu. Tiba-tiba temannya menepuk bahunya, membuat Mbak Wanda terbangun dari tidurnya. Dengan mata setengah terpejam, ia melihat temannya yang tampak mengenakan dres putih panjang, berdiri di samping kasur. "Mbak Wanda, mana remote TV-nya?" temannya bertanya dengan suara datar. Mbak Wanda bingung. Ia memegang remote yang ada di tangannya sebelum tertidur, namun ia menyerahkannya. "Ini, remote-nya," jawabnya dengan pelan. Temannya pun dengan wajah polosnya berjalan menuju kamar mandi. Tetapi, ketika Mbak Wanda kembali tidur, ia mulai merasa ada yang aneh. Pagi harinya ia terbangun dengan kebingungan. Temannya yang tadi malam memakai dres putih panjang mengatakan bahwa dia tidak membawa pakaian seperti itu. Bahkan tidak ada baju putih di tasnya. Bahkan lebih aneh lagi, remote TV yang tadi malam hilang kini sudah ada di meja sebelah TV. Mbak Wanda merasa terperangkap dalam sesuatu yang lebih besar dari sekadar ketakutannya. Ia hanya ingin mengerti apa yang terjadi di hotel ini dan mengapa hotel ini terasa begitu menakutkan. Begitu keluar dari kamar, ia melihat teman-temannya sudah ada yang berjalan dan sebagian sudah ada yang berkumpul di ruang makan hotel. Mereka terlihat sudah rapi, mengenakan pakaian seragam pramugari, bersiap untuk sarapan sebelum melanjutkan perjalanan. Hotel itu masih tampak sepi. Hanya beberapa tamu yang terlihat sedang menikmati sarapan di area prasmanan. Makanan dan minuman sudah tersedia di meja, dan aroma kopi yang harum mulai mengusik perut Mbak Wanda yang lapar. Ia pun bergabung bersama teman-temannya, mencoba untuk merasa normal dan meninggalkan kekhawatiran yang menguasai pikirannya. Mereka semua memilih makanan dan mulai menikmati sarapan dengan obrolan ringan. Mbak Wanda sedikit terkejut karena suasana pagi itu terasa lebih tenang, hampir seperti sebuah rutinitas yang biasa. Namun tiba-tiba, saat mereka sedang menikmati sarapan, suara tawa kecil yang samar mulai terdengar dari sudut ruangan. Suara itu bukan suara tawa manusia biasa. Tawa itu terdengar aneh, seperti suara anak kecil yang sedang bermain atau mungkin sedang bercanda dengan seseorang. Suara itu terus terdengar semakin jelas, tetapi anehnya, tak ada seorang pun di ruang makan yang terlihat mengeluarkan suara tersebut. Semua yang ada di meja makan langsung terdiam. Masing-masing saling memandang, bertanya-tanya dari mana suara itu berasal. Mereka mencoba mencari tahu, tetapi tetap tidak menemukan siapapun yang bersumber dari suara tersebut. Mbak Wanda merasa tubuhnya kembali kaku.
Rasanya seperti ketakutan yang muncul kembali, soal perasaan yang ia coba lupakan tadi malam kembali menghantui. Suasana yang tadinya tenang kini berubah tegang. Semua orang di meja makan mulai saling bertatap muka, wajah mereka tampak cemas, seolah merasa ada yang tidak beres. Tanpa banyak bicara, pilot senior yang ikut makan bersama mereka, seorang pria berusia sekitar 50 tahun yang sudah berpengalaman, akhirnya membuka mulut. "Baik teman-teman, kita sekarang langsung berangkat saja. Tidak perlu makan di sini," ujarnya dengan suara tegas namun penuh perhatian. "Nanti kita makan di bandara saja. Cepat-cepat, ayo kita pergi." Suasana semakin terasa aneh, seolah ada kesepakatan tak terucap di antara mereka semua untuk segera meninggalkan ruang makan tanpa pertanyaan lebih lanjut. Rombongan pramugari dan karyawan maskapai segera bangkit, meletakkan peralatan makan mereka, dan bergegas menuju pintu keluar. Tanpa kata-kata lagi, mereka menuju ke parkir mobil di luar, dengan langkah cepat dan teratur, seperti ada yang mendesak mereka untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Mbak Wanda merasa ada sesuatu yang sangat tidak biasa dengan kejadian pagi itu. Mereka semua yang terlihat biasa saja. Teman-temannya yang semula penuh energi dan tawa, tiba-tiba berubah serius dan tegang. Ada perasaan tidak nyaman yang mulai menguasai dirinya. Tidak ada yang membicarakan suara aneh yang baru saja terdengar, tetapi Mbak Wanda bisa merasakan ketegangan yang mengalir di udara. Saat mereka tiba di parkir mobil, suasana luar hotel terasa sangat berbeda. Udara pagi yang sejuk dan dingin seakan menciptakan sebuah perasaan yang tak bisa dijelaskan. Di luar, jalanan sepi, hanya ada beberapa kendaraan yang tampak berlalu lalang. Suasana Bandara Surabaya yang mereka tuju pun tampaknya lebih menggairahkan. Meski begitu, Mbak Wanda masih merasa ada sesuatu yang terus mengikuti perasaannya, seperti bayangan yang masih membayanginya. Ketika mereka menaiki mobil menuju bandara, perasaan aneh itu tak kunjung hilang. Mbak Wanda memutuskan untuk lebih diam dan tidak lagi berpikir banyak. Ia hanya ingin cepat-cepat sampai di bandara dan melanjutkan penerbangan ke Jakarta. Namun meskipun ia berusaha untuk melupakan segala hal yang terjadi, bayangan itu tetap ada. Sesuatu yang tidak bisa ia ungkapkan. Sesuatu yang tampaknya mengikuti mereka di setiap langkah, menyusup ke dalam kesunyian yang semakin berat. Ketika mereka sampai di bandara, semua orang mulai sibuk dengan persiapan untuk penerbangan berikutnya. Tetapi entah mengapa Mbak Wanda merasa lega. Ia akhirnya bisa meninggalkan hotel Surabaya di belakangnya. Meski ketakutan itu belum benar-benar hilang, ia merasa seolah-olah ia bisa kembali normal dan melanjutkan hidupnya. Seakan-akan kejadian-kejadian malam itu hanya merupakan mimpi buruk yang bisa dilupakan begitu saja. Namun, apakah itu benar-benar akan hilang? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang sedang mengintai di balik kejadian-kejadian aneh di hotel itu? Setelah beberapa jam perjalanan udara yang tenang, akhirnya Mbak Wanda tiba kembali di Jakarta. Langit Jakarta yang cerah menyambutnya, meski ada sebuah perasaan tidak nyaman yang masih menggelayuti dirinya. Penerbangan Surabaya-Jakarta yang seharusnya menyegarkan, justru membawa kembali kenangan-kenangan aneh dari hotel Surabaya. Kamar yang sunyi, suara tawa anak kecil yang tidak jelas asal-usulnya, dan sosok wanita berpakaian putih yang berjalan menuju kamar mandi. Semua itu membayangi langkahnya. Mbak Wanda tidak ingin terlalu lama tenggelam dalam rasa takut yang mengganggu pikirannya. Ia mengambil ponselnya dan menghubungi sahabat lamanya, Ryan, seorang pramugara yang juga bekerja di maskapai yang sama. Ryan adalah teman dekatnya sejak mereka pertama kali bergabung di maskapai yang sama.
Ryan yang selalu bisa membuat Mbak Wanda tertawa, merasa nyaman dan mudah diajak bicara tentang segala hal, bahkan yang paling aneh sekalipun. Setelah beberapa kali mencoba menghubunginya, akhirnya Ryan mengangkat teleponnya. "Wanda, sudah sampai Jakarta? Kita ketemu di kafe favorit kita ya. Aku sudah kangen ngobrol-ngobrol," ujar Ryan dengan suara cerianya yang selalu membuat Mbak Wanda merasa lebih baik. Beberapa menit kemudian, mereka bertemu di sebuah kafe yang ramai di kawasan Jakarta. Tempat yang mereka pilih memang sudah menjadi langganan mereka berdua, dengan suasana yang nyaman untuk berbincang santai. Mbak Wanda memesan secangkir kopi panas, mencoba menghilangkan rasa dingin yang masih menyelinap di tubuhnya. Mereka mulai mengobrol seperti biasa, bercanda tawa, dan membicarakan hal-hal ringan. Namun setelah beberapa saat, Mbak Wanda tidak bisa lagi menahan pikirannya. Rasa penasaran dan ketakutan tentang apa yang ia alami di Hotel Surabaya terus mengganggunya, dan akhirnya ia pun memutuskan untuk menceritakannya pada Ryan. "Ryan, aku harus cerita sesuatu yang agak aneh. Kamu tahu kan kemarin aku menginap di Hotel Surabaya, kan? Nah, semalam ada yang nggak beres. Aku mulai mendengar suara-suara aneh di kamar, seperti tawa anak kecil yang nggak jelas asal-usulnya. Kemudian, ada wanita berpakaian putih yang muncul tiba-tiba di kamarku. Aku benar-benar takut, Ryan. Aku nggak tahu apa yang terjadi di hotel itu." Mendengar cerita Mbak Wanda, Ryan malah tertawa. Mbak Wanda terkejut, merasa bingung dengan reaksi sahabatnya itu. "Kamu ketawa?" "Ryan, ini serius, aku nggak bercanda," ujarnya. Suara kekhawatirannya mulai muncul. Ryan menyadari bahwa reaksi tertawanya bisa membuat Wanda merasa cemas. "Maaf Wanda, bukan maksud aku meremehkan, tapi aku sudah tahu tentang hotel itu. Banyak orang yang sudah mengalaminya. Sebenarnya bukan cuma kamu yang pernah merasa hal aneh di sana, tapi banyak juga orang yang mengalami hal serupa. Aku sudah lama mendengar cerita-cerita seram tentang hotel itu. Cuman orang-orang di sini saling diam-diaman. Takut kalau tidak ada yang berani tidur di sana." Mbak Wanda semakin bingung. Matanya terbuka lebar saat mendengar pengakuan Ryan. "Loh, jadi kamu juga tahu? Tapi kenapa nggak ada yang bilang kalau itu hotel angker? Kenapa kita harus tidur di sana? Kalau semua orang tahu itu menyeramkan?" tanyanya. Tak percaya dengan jawaban Ryan. Ryan menarik napas panjang dan menatap Mbak Wanda dengan serius. Sebenarnya dulu ada kejadian tragis di hotel itu yang tidak banyak orang tahu. Beberapa tahun yang lalu, ada tragedi yang melibatkan sepasang kekasih yang menginap di sana. Dan pacar wanitanya tersebut tiba-tiba sudah tidak bernyawa saat siang itu. Dan sampai sekarang, tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi. Sejak kejadian itu, beberapa orang yang menginap di hotel itu melaporkan melihat penampakan dan mendengar suara-suara aneh. Semua orang yang pernah menginap di sana, termasuk aku, selalu merasa ada yang janggal. Mbak Wanda terdiam. Ia tidak bisa membayangkan bahwa hotel yang baru saja ia tinggali memiliki sejarah kelam seperti itu. Jadi mereka yang bekerja di sana tahu, tapi tetap membiarkan orang-orang tidur di hotel itu? Tanyanya lagi, dengan suara pelan. Ryan mengangguk. Ya, mereka tahu. Tapi kebanyakan orang lebih memilih diam. Takut kalau ada yang berbicara tentang itu, nanti nggak ada yang berani menginap di sana. Bahkan banyak yang memilih untuk tidur di mes maskapai, meskipun mesnya penuh. Kalau kamu perlu tempat tidur, lebih baik pesan hotel lain daripada menginap di tempat seperti itu.
Mbak Wanda merasa gelisah, tetapi juga sedikit lega karena akhirnya mendapat penjelasan yang lebih jelas. Ryan menyarankan, lain kali, kalau mes penuh, mending pesan hotel sendiri aja, daripada ke hotel yang nggak jelas itu. Kamu bisa coba cari tempat lain yang lebih aman, atau kalau nggak ada pilihan lain, mending tidur di mes maskapai, meskipun satu kamarnya berdua sama temanmu. Setidaknya lebih tenang dan nggak ada hal aneh yang terjadi. Mbak Wanda menatap sahabatnya dengan pandangan yang penuh rasa terima kasih. Meskipun ia masih merasa sedikit takut, setidaknya ia tidak merasa sendirian dalam pengalaman mengerikan itu. Ryan kata-kata memberi sedikit kelegaan, dan ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah menginap di hotel Surabaya lagi. Terima kasih Ryan, aku akan ingat itu, jawabnya dengan nada lebih tenang. Aku nggak akan tidur di hotel itu lagi. Sejak saat itu, Mbak Wanda memutuskan untuk selalu memilih tempat tidur yang lebih aman. Bahkan jika itu berarti harus tidur di mes maskapai yang penuh sesak. Tidak ada lagi yang lebih menenangkan daripada tidur dengan tenang tanpa harus khawatir tentang hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Dan meskipun ia harus menghadapi kenyataan bahwa ada tempat yang penuh dengan misteri, Mbak Wanda merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan berikutnya, asalkan ia tahu cara menghindari tempat-tempat yang mengganggu tidurnya. Beberapa minggu setelah kejadian mengerikan di Hotel Surabaya, Mbak Wanda merasa seolah-olah bayangan hotel itu terus mengikutinya. Setiap kali ia harus melakukan penerbangan ke Surabaya, perasaan tidak nyaman itu datang kembali. Tidak ada lagi yang bisa membuatnya merasa aman dan tenang di kota itu. Meskipun ia sudah mencoba untuk mengabaikan ingatannya, suara-suara aneh dan penampakan yang ia alami terus mengisi pikirannya. Perasaan cemas itu semakin menguasai dirinya. Setiap kali ia harus ke Surabaya, ia memilih untuk tidur di mes maskapai. Meskipun mes tersebut seringkali penuh dan sempit. Tidak masalah jika harus tidur di lantai yang keras atau berbagi kasur dengan teman-temannya. Yang penting, ia tidak harus kembali menginap di hotel itu. Mes maskapai yang penuh sesak dan kadang tidak nyaman. Baginya, jauh lebih aman daripada tidur di hotel yang penuh dengan misteri. Ia mulai merasa bahwa kenyamanan fisik bukanlah yang terpenting lagi. Keamanan dan ketenangan pikirannya lebih berharga. Suatu malam, saat Mbak Wanda tiba di Surabaya untuk penerbangan berikutnya, ia segera menghubungi teman-temannya di maskapai. Hei temanku, kalian bisa nggak bantu aku? Mesnya penuh. Aku benar-benar butuh tempat tidur malam ini. Kalau bisa aku tidur di lantai deh, nggak masalah. Yang penting enggak tidur di hotel itu. Ujarnya melalui telepon, suara cemas terdengar jelas di antara kata-katanya. Teman-temannya yang sudah tahu betul tentang pengalaman Mbak Wanda di Hotel Surabaya dengan cepat mengerti. Ya udah, tenang aja, kamu bisa tidur di sini kok. Lagian, kita semua juga lebih suka tidur di mes daripada harus nginep di hotel yang nggak jelas itu. Jawab temannya, dengan nada yang meyakinkan. Ketika Mbak Wanda tiba di mes, ia merasa sedikit lega. Meski mes itu penuh sesak dan tempat tidurnya terbatas, ia merasa lebih nyaman berada di sana. Di sini, meskipun tidur di lantai, ada rasa aman yang tidak bisa ia dapatkan di hotel itu. Ketika teman-temannya tertidur di sampingnya, ia masih merasa sedikit terjaga. Tetapi ia tahu bahwa tidak ada suara aneh yang akan datang atau sosok misterius yang akan mengganggu tidurnya malam itu. Hari berikutnya ketika ia kembali ke Jakarta, Mbak Wanda merasa semakin tegas dalam pendiriannya. Ia akan berusaha keras untuk menghindari Hotel Surabaya.
bahkan jika itu berarti harus tidur di mes yang penuh sesak. Hotel itu, dengan segala kejadian aneh dan ketakutannya, telah meninggalkan bekas yang sulit dihapuskan dari ingatannya. Ia memutuskan untuk selalu memastikan bahwa ia tidak akan pernah lagi menginap di sana, tak peduli seberapa nyaman atau murahnya harga kamar yang ditawarkan. Namun, rasa cemas itu tidak hanya berakhir dengan pengalaman satu kali. Setiap kali ia menerima jadwal penerbangan ke Surabaya, perasaan itu kembali hadir. Di suatu malam, saat ia sudah tiba di Bandara Surabaya dan sedang menuju ke mes, tiba-tiba ia merasakan ketegangan yang sama, seolah-olah hotel itu masih ada di dekatnya, menunggunya untuk kembali. Kenapa harus seperti ini? Mbak Wanda sering bertanya pada dirinya sendiri. Kenapa aku tidak bisa menghilangkan perasaan takut ini? Malam itu, meskipun Meska sudah penuh, Mbak Wanda merasa sedikit lega. Ia tidur dengan tenang, dikelilingi oleh teman-temannya yang juga menjadi saksi dari pengalaman mengerikan itu. Mereka semua memilih tidur di mes daripada kembali ke hotel yang menyeramkan. Mbak Wanda mulai berpikir bahwa tidur dalam kondisi yang tidak nyaman sekalipun lebih baik daripada harus menghadapi ketakutan yang ia rasakan ketika menginap di hotel tersebut. Mbak Wanda mencoba untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia tidak bisa membiarkan hotel itu mengendalikan hidupnya. Tetapi setiap kali ia berada di Surabaya, perasaan itu kembali datang. Bayangannya, suara-suara itu, semua seolah mengikutinya. Seolah ia tidak akan pernah bisa melupakan malam di hotel Surabaya. Namun, meskipun ketakutan itu masih ada, Mbak Wanda merasa sedikit lebih kuat setiap harinya. Ia tahu bahwa ia bisa bertahan. Jika harus tidur di mes yang penuh, tidur di lantai yang keras, atau berbagi kasur dengan teman-temannya, itu semua jauh lebih baik daripada kembali ke hotel itu. Ia memutuskan bahwa tidak akan ada lagi yang bisa memaksanya untuk menginap di tempat yang mengganggu ketenangannya. Tapi ada satu hal yang ia pelajari dari pengalaman ini. Kadang, kenyamanan yang kita cari bukan hanya soal tidur yang nyenyak atau tempat tidur yang empuk. Ketika ketakutan merasuki pikiran, tidak ada lagi yang bisa memberi kenyamanan sejati selain rasa aman yang datang dari dalam diri. Dan untuk Mbak Wanda, keamanan itu hanya bisa ia temukan jauh dari hotel itu, di mes maskapai, di mana ia tahu bahwa tidak ada yang bisa mengganggu tidurnya. Setiap kali penerbangan membawanya ke Surabaya, Mbak Wanda bertekad untuk selalu tidur di tempat yang ia anggap aman. Bahkan jika mes maskapai penuh, ia akan tetap mencari cara untuk tidur dengan nyaman di sana. Meski itu hanya tidur di lantai, ia tahu bahwa itu adalah keputusan yang benar. Kadang, kenyamanan yang kita cari bukan hanya soal tempat tidur yang empuk, tapi juga soal ketenangan dalam hati. Tidak ada yang lebih berharga daripada rasa aman dan nyaman, apalagi ketika kita berada di tempat yang tidak kita kenal. Ingatlah selalu untuk berhati-hati dimanapun kita berada, karena tidak semua tempat yang tampak aman sebenarnya memberikan ketenangan. Kewaspadaan dan kebijaksanaan kita dalam memilih tempat dan keputusan akan selalu melindungi kita dari hal-hal yang tak terduga.